Edo untuk segera menghindari I'm offended and don't run Wolf King. Yes. Kita lihat dari Wise dan juga Hajib sama Ome Venus. Trio Lestari yang berada di area mid kali ini benar-benar mengerikan. Tapi ada KYY yang selalu menjaga pergerakan dari 3 orang ini. Charge! Top up kali ini. Dead Sonata! Belum connect juga tadi ya ternyata ya, masih belum ada ini ya. Saya udah ngegas aja nih Pak, biasa. Bawaannya kayak wah gitu. Meriah ya kita ya Pak. Pelan-pelan, gak apa-apa biar penonton juga semakin semangat. Sedangkan ini terjadi 1v1 situation antara Benedetta yang digunakan oleh Edward dan juga Mr. Badut yang menggunakan Paquito Kito. Mencoba untuk ditabrak-tabrak dari udah sekarat banget. Apakah bakal ditumbangkan karena dia nggak menggunakan execute. Tapi masih ada elapsed daytime yang on point. Dia masih bisa kabur sedangkan Shadow Kiro menuju ke arah seorang Oheb yang hampir aja ke take down. Masih bisa selamat. Karena hampir tidak akan pernah cukup untuk seorang Ruby-nya masih bisa mundur ke area belakang. Dan kita lihat sementara itu Wise-nya udah nggak ada Bragamornya lagi. Kena Rhapsody dari seorang Brass, harus mundur karena dari Ome Venus masih cukup jauh perjalanan. Tapi kita lihat Oheb-nya udah mulai diincar oleh KYY. What a play dari seorang KYY, mendapatkan 1 kill ke arah seorang Oheb di area Grok atas. nabrak tembok. Grok nabrak Ruby lagi muter. Centang. Langsung mencoba untuk dihajar. Kali ini Ripo dalam bahaya. Dia pun langsung ter-take down oleh 3 orang hero dari Blacklist International. Vader Airstrike mulai dipop up menuju ke arah seorang Haji. Ditambah lagi Guardians Barrier dari seorang Grok. KYY berhasil menghalau pergerakan Blacklist dan mereka berhasil mendapatkan outer middle turretnya. Yes. Di area atas sudah dapat, di area bawah midnya dapat, tapi di area bawah kali ini hanya untuk Blacklist International karena teman-teman dari Bigatron Alpha bisa mendapatkan 1 turtle yang kedua. Ini enak nih, tempo udah mulai dipegang. Dengan gak adanya outer middle turret, mapping harusnya udah mulai enak dari Bigatron Alpha. Yang penting apa? Jangan sampai ke bawah, jadi makin cepat temponya, malah bisa dihilangin sama Blacklist dan dibalikin. Nah ini contohnya digeledek-geledek menuju ke arah seorang Ripo. Knockout strike-nya masih belum kode ke arah siapapun. Dan ternyata Ripo pun harus berhasil ditumbangkan sama 4 hero. 4 orang harus menumbangkan seorang Ripo, tapi kita lihat KYY dan juga Rainbow saling bahu-membahu untuk mendefense area bawah. Karena mereka sadar ada seorang Matt di area atas yang bisa melakukan split push dengan sangat cepat dan juga sangat baik tentunya. Matt ini selalu melakukan split push juga. Ini sangat baik buat teman-teman Bigatron Alpha supaya kenapa Blacklist mereka gak bisa main meta solid atau meta yang berlima. Jadi dia harus terpisah 1 orang seenggaknya minimal untuk menghajar ke arah top lane. Tapi Electro Final Blow mulai di-pop up, langsung dihajar dengan Shadow Kirunya. Edward pun langsung tumbang. Ome Venus datang mencoba untuk backup, dia nggak punya kuat Shadow lagi dan harus ditumbangkan 1 tuker 1. Tadi bagus banget dari Ome Venus dengan Holy Baptism-nya mendapatkan 1 stun ke arah seorang Matt. Jadi cukup mudah akhirnya ditumbangkan Matt-nya di area atas tadi, Kolius. Botol walaupun dia ada tadi ya, tapi dia nggak bisa nge-backup ya, mau nggak mau. Karena dia Iya. dipegang turret dan Botol adalah junglernya. Nggak punya Dia apa-apa harus juga dia. survive. Iya, Iya. jadi kalau sampai dia Botol lagi sampai Brans. Ingatnya Botol melulu gara-gara tadi tim introduction-nya Botol. Iya, benar. Ya kan? Brans dia nggak boleh sampai ke take down karena sebagai jungler dia harus mati seminimal mungkin. Ya kan, untuk memberikan impact. Betul sekali, daripada final blow untuk clearing minion dari seorang Edward kali ini. Teman-teman dari Bigatron Alpha ternyata sudah menunggu pergerakannya dan Oheb kali ini bertukar posisi dengan seorang Edward kali ini berada di area bawah untuk berhadapan dengan seorang Ripo. Dan turtle yang berikutnya akan muncul di tengah-tengah lane of down. Dalam waktu 3, 2, 1. Ini dia Bapak Turtle yang terhormat. Yang Tapi takut air. dari Brans dia udah Hunter Strike, udah ada Endless Battle juga. Ini ngebuat movement speed dia bakal kenceng banget. Ditambah rugi match. Walaupun dengan Death Sonata ataupun Rhapsody itu bisa memberikan damage yang output yang maksimal juga. Ripo langsung diajar begitu aja, ditabrak dengan Wild Charge-nya menuju ke arah seorang Wise. Tapi sepertinya masih bisa survive, malah keadaan berbalik. Blacklist mencoba untuk langsung menghajar Kalalor walaupun masih ada portal 1x24 jam PPKM. Gak boleh deket-deket ke arah Turtle, ditarik. Turtle yang masih bisa dicuri oleh seorang Botol. Walaupun killing spree untuk seorang Haji. Nggak masalah karena Brans bisa dapatkan turtle yang berikutnya. Dan ini membuat teman-teman Bigatron Alpha semakin di atas angin. Walaupun mereka dapat tekanan di area midnya, 4 orang di area mid. Coba untuk ditahan oleh KYY, bakal sulit banget. Dan ada offender kali ini, KYY nggak bisa selamat kali ini. Tapi ada seorang Ripo dengan ada Sonata dikeluarkan oleh seorang Brans. Masih Sanity hanya di pick up untuk mundur saja. Jedar Jessica Iskandar. Gimana tuh? Langsung dia pun langsung sanity hanya untuk ini ya escape ya ke arah belakang sana. Walaupun dari seorang
seorang Edward benar-benar gak mau ngasih kendor, eksekutif dari mulai langsung di pop up begitu saja. Dia mengincar ke arah Matt, gak mau memberikan free space untuk seorang Matt. Tapi kali ini Rainbow berada di garis depan, memberikan informasi bahwa Benedetta-nya berada di area bawah. Dan ini adalah kemungkinan yang baik juga untuk seorang Ripo. Dia bisa mengambil gold buff, jadi dia bisa menambah sustain untuk goldnya. Kalau soalnya Orange Buff-nya juga lagi diajar sama teman-teman dari Blacklist ya. Sebenarnya kalau dari segi item kita lihat udah ada Thunder Belt dari seorang Oh My Venus. Itu bakal memberikan slow effect yang sangat-sangat rese ketika dia menggunakan Light of Retribution menuju ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha. Udah ada War X dan juga Immortal untuk seorang Wise. Bahkan jadi kalau kita lihat teman-teman dari Blacklist sepertinya langsung mengusir mundur Bigetron Alpha. Kayak ini garis depan. Udah dicicil-cicil aja, udah kayak kreditan, tapi masih bisa bertahan tentunya. Langsung diajar juga dengan Happy New Year-nya, tapi belum bisa connect dan memberikan impact yang maksimal menuju ke arah seorang Haji. Haji still survive, but Wise right now, dia mencoba untuk melakukan clear lane di area mid lane. Nih kata Kolio sih ini banget ya, terjadi banget ya. Wise selalu berduaan terus sama Omaya Venus. Meta bucin, Pak. Meta bucin. Ini kayak Aladdin sama Jasmine, Pak. Oh iya benar. I can show you the world. Berdua aja terus ya. Ini dunia Land of Dawn milik berdua sih, saya ngontrak Pak, lihat Pak. Yang lainnya tuh tugasnya cuma buat ini doang, membantu mereka berdua mencapai impiannya. Karakter pendukung, Pak, biasa lah gitu aja hari-hari. Tapi efektif kan, Pak? Efektif banget. Memang saat ini langsung di wild charge ke arah Edward dengan Feather Air Strike. Edward still survive. Dia mencoba untuk menggunakan Electro tapi Shadow Kirunya masih belum bisa maksimal. Malah ternyata Matt yang harus tumbang mega kill for Haji. Yeah, because there's no more Quad Shadow Force Matt, so they will ya, jadi mau nggak mau dia harus tumbang kali ini. Tapi Brans di area atas kayaknya udah mulai di rame-rame aja. 4 orang di sana. What a play, Lightning Bolt yang dikeluarkan oleh seorang Haji membuat Brans nggak bisa berkutik di area atas. Ini yang harus hati-hati teman-teman. Iya. Blacklist sudah mulai main meta solid nih. Siapa yang sendirian kelihatan di map, langsung diculik kayak gini nih. Batu pun dia nggak peduli ya. Digebokin aja, mau kata tangannya bonyok habis ini, sebodoh amat gitu. Langsung aja coba untuk dihajar, apalagi Dominance Ice baru jadi amanin sama Oheb. And right now Blacklist goes to the Pit Lord. Our Bigetron Alpha can do the steal the Lord right now. Yeah, we hope they can steal the Lord for the first time. So, Feather Ice lagi dikeluarkan kali ini kepada seorang yang udah ada shutdown kali ini. Bahkan dari Lordnya udah tinggal sedikit lagi. Langsung Saditi jadi dapatkan retribution oleh seorang Wise. Dan kali ini Ripo dalam bahaya, dia mencoba untuk dikejar-kejar. Dari seorang Kaye pun mencoba untuk melindungi Ripo. Edward malah dia langsung ditutupin tembok portal PPKM. Gak bisa kemana-mana, tapi Matt mau kemana dia lari? Kenapa nggak diserang? Nggak tahu, Pak. Ya, kayaknya tuh Hayabusa udah ganti target, Pak, ke Purple Buff tadi. Bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi Purple Buff-nya juga nggak jadi diamanin oleh teman-teman Bigetron Alpha. So, ini akan menjadi peperangan yang cukup brutal juga di area bawah karena Lordnya berada di area bawah dan teman-teman Bigetron Alpha harus bekerja keras untuk mendefense area pertahanan mereka. Oh, kalau tahu, Edward tuh masih punya execute. Bayangin tadi mereka kan dari udah sekarat banget kan. Kalau sampai dia mencoba untuk dive in, dihajar sama Phantom Slash langsung di-execute, itu Matt ninjanya balik lagi ke Naruto, Pak. Ke Konoha. Nggak jadi ini. Nggak jadi pelarian, Pak. Jadi pelarian. Nggak jadi, baru mau masuk Akatsuki dia. Langsung Wings by Wings mencoba untuk kabur dari seorang Rainbow karena itu benar-benar berbahaya. Tapi ini pergerakannya agak aneh ya. Iya loh, dari Hayabusa langsung split push di area mid, benar-benar mengganggu konsentrasi dari teman-teman Blacklist International. Bagus sekali sebenarnya pergerakannya. Lihat dari Blacklist langsung mundur ke tengah, tapi kita lihat Feather Ice Strike ke arah seorang Haji udah sekarang tumal, Goli Baptison dikeluarkan. Seorang Ripo udah sekarang tumal pada blow kali ini. Melupakan seorang Mr. Badut di area belakang sana. Tapi Kaye mencoba untuk dikejar langsung dengan 4 hero. Dicabik-cabik itu batu, double kill for Edward. And right now, Bigetron Alpha only have 3 heroes to defend their base. Apakah Blacklist International berhasil menghancurkan ke arah base turret? Karena sebenarnya waktu meninggalnya mereka tidak terlalu lama. Karena dalam waktu 10 detik lagi, Ripo bakal spam. Dan dalam waktu 9 detik dari sekarang, Kaye juga bakal spam. Wah sih benar-benar mengganggu banget. Dia langsung mau coba cutting minion, bahkan minionnya maju menghancurkan inner turret di area mid kali ini untuk teman-teman Blacklist. Dan semua player sudah berkumpul di area mid untuk Bigetron Alpha
berhasil memukul mundur. Bahkan objektif dari Orange Buff milik seorang Granger Brands bisa diamankan oleh Xbox. Dimojen, taruh jempol kalian di kolom komentar sekarang dan ketik hashtag IndoPride, hashtag BTR Win, karena kali ini BTR sangat membutuhkan dukungan dari kalian. Dead Sonata dilepaskan oleh seorang Brands, tapi hanya untuk mengusir teman-teman dari Blacklist International. Dari Bigetron Alpha pun masih menjaga jaraknya, mereka belum mau untuk komit melakukan team fight. Harus bersabar juga dari Blacklist untuk masuk ke area pertahanan Bigetron Alpha, dan Bigetron Alpha sepertinya harus bisa melakukan split push dengan adanya Hayabusa. Seperti ini adalah momentum yang tepat. Terjadi peperangan di area depan. Edward kali ini Rhapsody sudah dikeluarkan oleh seorang Brands, tapi belum mengenai targetnya di arah belakang sana. Ini emang Edward ini udah terbukti dari MPL Filipina yang lalu ya. Iya. Kalau seandainya Gio nonton, itu bener-bener gila sih. Benedetta dari seorang Edward bener-bener gesit banget, membuat lawannya selalu kerepotan. Setuju banget. Dia gesit irit ya. Iya, dari Bigetron Alpha ini harus benar-benar berhati-hati juga sama pergerakan ofensif dari seorang Edward. Dan kita lihat dari sisi itemnya War X, Blade of Despair, Malefic Roar, dan dia menuju ke arah Endless Battle untuk Hayabusanya Matt nih. Ya, dan kalau kita lihat dari Brands dia juga pakai Hunter Strike, Endless Battle, BOD, dan juga Malefic Roar. Dia nggak bikin item defense seperti Brute Force karena dia benar-benar mengincar untuk damage-nya. Karena udah ada Grok juga, ada Pakuito juga yang memiliki item defense yang bakal lebih mentengki di arah depan. Ini masih ada kesempatan sih buat Bigetron Alpha, karena kenapa? Gold difference tuh nggak jauh, dan juga memang saat ini mapping di PK sama Blacklist International. Tapi kalau dari segi hero, mereka punya hero high ground, Rainbow, dengan Parshanya itu yang ngebuat Blacklist gak bisa sembarangan masuk, tapi langsung digeledek aja matnya. Astaga naga, itu benar-benar langsung gosong maning. Dead Sonatanya belum terlalu connect ke arah siapapun, dan KYY pun menggunakan wild charge untuk mundur ke arah belakang. Iya, langsung dipukul mundur teman-teman Bigetron Alpha karena Lord yang kedua, Lord yang sudah enhance akan muncul di arena Lane of Down. Udah mulai dipok aja sama teman Blacklist, sudah ada Wise, sudah ada Venus, sama-sama memiliki Immortal, bakal sulit banget untuk di pick off. Tapi KYY di garis depan kali ini memberikan informasi kepada teman-teman Bigetron Alpha. Hei teman-temanku, Lordnya sudah dipok loh. Yap, tapi KYY cukup berani, dia mencoba untuk maju ke arah depan, sedangkan Ripo juga mulai ngintip-ngintip aja, melihat situasi. Apakah Lordnya udah mulai sekarat, karena Ripo bakal mencoba untuk nge-steal, tapi masih Power of Nature, dan ternyata Rainbow berhasil mendapatkan Edward. Hanya tersisa 4 hero, Lordnya terreset, membuat Blacklist mengurungkan niat mereka menghajar ke arah Lord. What a play banget teman-teman Bigetron Alpha. Mereka mendapatkan 1 poin kill ke arah Edward, dan ini membuat tim Blacklist nggak boleh semena-mena, nggak boleh tiba-tiba gegabah mengambil Lordnya, karena teman-teman dari Bigetron Alpha di area bawah, bahu-membahu, Granger, Parsha, dia juga Pakuito udah mulai bergerak dan masuki ke arah Lord yang kedua. Karena KYY di sini ini berperan dengan baik ya. Dia udah mulai cukup alot, apalagi seperti kita tahu dihajar begitu aja masih bisa selamat. Ternyata flicker dari Haji on point banget, tepat waktu membuat dia selamat dari kejaran peluru Dead Sonatanya Brandzet. Tapi bagus banget yang dilakukan oleh Matt, dia membuyarkan konsentrasi di Blacklist karena dia nge-push sampai ke atas, membiarkan teman-teman Bigetron Alpha mendapatkan Lord yang sudah hilang. Ini akan menjadi kesempatan emas berlian permata untuk Bigetron Alpha menangkan game yang pertama. Inilah yang sudah gue bilang, bahwa Bigetron Alpha walaupun tadi keadaannya sedikit tertekan, mapping di PK sama Blacklist, tapi mereka masih memiliki chance. Karena kenapa? Hero-nya ada hero high ground dari Rainbow yang sakit banget kalau dia mendarat. Belum lagi ada KYY yang bisa untuk open map. Ditambah ada lagi Ripo, seorang hero stopper area yang bisa menghentikan pergerakan dari Edward ataupun pergerakan dari Ruby. Ya memang harus dihati-hatikan ketika Wise menggunakan Last Insanity. Asal sekali dia satu momen hilang, Last Insanity-nya nggak tepat sasaran, itu bisa langsung dipanis sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Iya, harus perhatikan juga dari Wise-nya kali ini. Dan Lordnya sudah mulai masuk di area atas bersama dengan Matt-nya. Teman-teman Blacklist harus mundur total, nggak berani untuk masuk ke area depan lagi. Edward juga, walaupun memiliki mobilitas yang sangat tinggi, tapi dia juga nggak mau gegabah. Kenapa kalau gegabah? Kalau gegabah bisa modar. Terlalu berbahaya ya. PTS Strike di pop up, walaupun ada langsung Alecto Final Blow yang mengincar. Ketika Varsia mengangkat ketek, maka bawahnya bakal langsung dikasih karpet. Lordnya pun langsung dihancurkan begitu aja. Matt pun mencari jarak aman daripada dia ketangkep sama Wise. Itu bakal berbahaya banget. I'm offended yang belum kena siapa-siapa. Untung saja Oheb tidak mendapatkan 2 atau 3 player dari Bigetron Alpha. Kalau kena itu bakal bahaya banget karena
teman-teman dari Blacklist itu udah banyak banget nunggu umpan lambung ciamik yang dilakukan oleh Oheb, dan kita lihat teman-teman Bigetron Alpha walaupun dapat Lord, mereka belum bisa mendapatkan beberapa objektif di area inhibitor turret. Fakta menarik Gio. Apa itu Kolius? Kedua tim yang bertanding saat ini sudah terbiasa sama yang namanya late game. Oh, Bagi iya. mereka late game adalah makanan sehari-hari ketika turnamen. Jadi semakin late game mereka bakal semakin sabar, semakin fokus untuk bisa memenangkan gamenya. Ini bakal jadi match yang menarik karena dari kedua belah tim pasti nggak mau ngalah Gio. Bener banget, ini akan menjadi pertarungan yang sangat panjang untuk kedua tim. Walaupun masih game pertama, mereka nggak mau kasih kendor serangan dan masih coba sabar. Seperti yang Kolius bilang, dari MPL kemarin Bigetron juga mainnya selalu late game. Banyak Bahkan late game. presentasi untuk menit selesainya itu bisa sekitar 30 menit. Nah, terus Blacklist Execration yang kerjain saya 57 menit Pak. Cast nih Pak saya, casternya waktu itu MPL Filipin kelakuan 57 menit, 3 menit lagi 1 jam, itu lumayan tuh Pak. Lumayan. Wih, abis itu kayaknya 3 menit lagi harus nambah billing Pak. Paket Jadi malam sama dong. operator, udah habis ya billingnya udah nungguin gitu. Paket malam bang nambah. Yang anak warnet pasti tahu. Iya. Tapi Purple Buff-nya udah mulai mencoba untuk dihajar sama teman-teman dari Bigetron Alpha dan berhasil diamankan sama seorang Brans. Walaupun kayaknya kalau di late game kayak gini enakan dikasih ke Rainbow gak sih biar dia cepat cooldown-nya? Iya, iya kalau disetujui kayak gitu. Tapi mungkin ada strategi lain atau mungkin dikasih ke Matt juga bisa. Yep. Tapi ada Feather Ice Strike yang udah di pop up oleh seorang Rainbow, memukul mundur dari teman-teman Blacklist. Pergerakan Wise dan juga Omai Venus bener-bener dua player ini ngeri banget chemistry-nya. Dari Venusnya dari jaraknya aja nggak terlalu jauh, dan dia tahu kalau misalnya Xborg itu memiliki sustain defense yang bagus. Dia punya Immortal, dia punya Viragra Armor. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya mau gue heal ya gue heal, kalau enggak ya lu bisa bertahan sendiri lah. Mapping kali ini malah sama tempo dipegang lagi sama Blacklist ya. Dimana Bigetron Alpha perlahan tapi pasti itu dipukul mundur loh Pak. Perhatiin nggak? Dia balik ke arah base-nya bahkan untuk keluar. Kayak yang udah batu kayak gitu aja yang punya immune ketika dia power of nature deket tembok, mau nggak mau harus jaga jarak. Karena kalau nggak itu bakal langsung dihukum. Tapi tuh gila Viraga Armornya langsung berkurang 2 bar ya Pak ya. Lumayan Hanya sakit terkena juga. Rhapsody. Bohemian Rhapsody ya Pak, lumayan sakit ya. Mama, Just kill a man. jadi nyanyi kita Pak. Aduh. Awas jatuh Pak. Jatuh Aduh, saya, sepak Pak. sayanya. Dat Sonata langsung mencoba untuk dikeluarkan, tapi Wise terus-terusan membakar, bikin batu dari KYY jadi areng. Viraga Armornya langsung hancur begitu saja. Dia masih bisa mundur ke arah belakang dulu karena tanpa adanya Viraga Armor maka tidak ada Beyblade yang bisa berputar dengan Last Insanity-nya. Benar sekalian, Lord yang ketiga akan hadir tengah-tengah lane off, dan udah menghilang kali ini KYY yang nggak mau kelihatan, tapi lihat dari seorang Ripo-nya masih bisa flicker ke area belakang. Kalau dia tumbang ini akan menjadi kerugian, tapi lihat dari Matt yang mencoba untuk mendapatkan seorang Edward. Final Ball dikeluarkan, belum ada shadow kill, masih coba dikejar terus menerus, benar-benar buying time yang sangat baik dari kedua player ini. Ini mulai didorong karena dari minion juga udah mulai datang dari Bigetron Alpha. So, satu hero dari Blacklist dia harus fokus ke arah bottom lane. Sedangkan dari Bigetron Alpha mereka juga sedang melakukan setup di arah Lord Pit yang ada di dekat area top lane. Ini bakal menjadi team fight kah? Apakah bakal dipancing teman-teman dari Blacklist karena mereka sudah mendapatkan informasi bahwa Edward ada di bottom lane? Aduh, itu yang namanya Brans bahaya banget sendirian di area belakang. Immortal udah pecah sama Vendetta dan akhirnya bisa terculik dari teman-teman Blacklist Internasional. Pergerakan yang baik sekali dari 4 player Blacklist Internasional. Dia nggak peduli dengan ada Pakuito, dia nggak peduli dengan ada Matt. Dia mengincar seorang Brans dan harus menunggu sampai 1 menit ke depan. Karena ini berbahaya banget, satu persatu mulai terculik. Ripo, dia immortality langsung pecah, ditungguin sama 4 hero, dihajar dengan Fire Missile dan juga Fire Stay. Wise berhasil nge-tag dan menuju ke arah Ripo, tapi Shadow Kirunya Edward pun langsung tumbang. Gak ada minion yang tersisa untuk Brans, Matt menghajar ke arah base bottom turret ya. Tapi Wise dan juga Blacklist mereka fokus menuju ke arah Lord. Berduaan aja sama Oheb dan Henki. Dia sudah mendapatkan informasi apakah bakal terus dihajar. Ternyata Rainbow-nya harus ter-take down. So gak bakal ada Feather Airstrike yang bisa mengganggu pergerakan Blacklist International mendapatkan Lordnya. Sedangkan Henki immortality-nya masih ada. Dia mau gak mau harus wall charge ke arah belakang. Dan apakah bakal direlakan karena Matt dengan Coach Edo-nya mencoba untuk maju. Dia menggocek-gocek. Apakah tapi kali ini Lordnya berhasil didapatkan oleh Blacklist International. Dan di sini bahaya banget Matt-nya, dia nggak bisa kabur dengan Run Wolf King. Dia masih ada Quad Shadow, mundur ke arah belakang. Untung aja Matt tadi udah kena Holy Baptism, udah kena I'm Offended, masih ada Quad Shadow yang bisa mempertahankan dirinya sampai dia bisa pulang kali ini. Dan dari segi item
Di menit ke-23 ini semua item udah jadi. Brute Force kali ini diamankan oleh seorang Brands karena Immortality juga udah pecah, mendingan dijual. Dan exportnya udah punya Oracle, udah punya Ice Queen Wen. Ini bahaya banget. Dia sekali bakar itu bikin slow banget efeknya kepada lawan-lawan yang berada di garis depan. Bahaya banget karena dari Blacklist juga udah mulai masuk portal 1 kali 24 jam PPKM dikeluarkan sama KYY, tapi seperti langsung diajar dengan asisten intinya. Killing spree menuju ke arah Ripo yang harus take down. Sedangkan dari Sang Batu mencoba untuk melakukan defensive wild charge dikeluarkan menuju ke arah 2 hero sekaligus, tapi Sang Batu berubah menjadi arang. Immortality-nya pecah, masih terus dibakar-bakar. Kali ini batunya udah cukup panas untuk panggang barbecue. Dia pun langsung ter-take down. Matt juga Immortality langsung pecah dan harus menggunakan Shadow Kirunya. Belum ada yang kena take down, Lordnya pun masuk. Ini menjadi game kemenangan pertama untuk Blacklist International. What a play GGWP from Blacklist International. They played well. They got the apa namanya tuh? Apa tuh? Apa sih? Susah ya tiba-tiba mikir bahasa Inggris ya kali ya. Apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Ini loh, tempo. Oh, ya tempo bahasa Inggris. Tempo ya. Tempo ya tempo. They got the tempo, momentum, and timing. So, Yep. deserve, well deserve. GGWP for Blacklist International.